Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau disebut juga sebagai PKN bersama dengan Ustazah Eis. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Dan dengan subtema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 5 sampai dengan ayat 8. Ayat 5 yang artinya, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Ayat yang ke-6 yaitu, dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan. Ayat yang ke-7, dan Ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran atau yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang ke-8 yaitu, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa manfaat hewan yaitu sebagai penghasil bahan pangan. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Bahan sandang itu bisa disebutkan sebagai bahan pakaian. Yang ketiga, yaitu sebagai obat-obatan. Yang keempat, dapat dimanfaatkan tenaganya. Yang kelima, digunakan sebagai bahan kerajinan. Yang digunakan bisa berupa bulu atau berupa kulitnya. Nah, kita memasuki materi yang akan kita bahas, yaitu tentang Pancasila. Nah, Pancasila itu sendiri memiliki susunan atau terdiri dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
Dan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari Pancasila ini kita bisa mempelajari sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang tercermin dalam Pancasila. Pada sila pertama, melambangkan bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, contoh perilakunya, yaitu taat beribadah terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, menghormati teman dari agama lain yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Kemudian pada sila kedua, yaitu melambangkan mata rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh perilaku yang kita bisa ambil yaitu berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Kemudian, berani membela kebenaran dan keadilan. Mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban di antara sesama manusia. Setelah itu, sila ketiga yaitu melambangkan pohon beringin, persatuan Indonesia. Contoh perilakunya yaitu menjenguk teman yang sedang sakit. Kemudian, senang memakai bahasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Setelah itu ada sila yang keempat yang melambangkan kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh perilakunya yaitu bermusyawarah untuk menentukan tempat rekreasi. Kemudian, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, yang terakhir yaitu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dilambangkan dengan padik dan kapas. Contoh perilaku yang kita bisa lakukan yaitu berlaku adil ke setiap manusia atau ke setiap orang yang kita temui, melaksanakan kewajiban dengan menghormati hak orang lain, suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah. Dari beberapa sikap yang sudah kita bahas atau dari penjelasan yang sudah Ustazah jelaskan, teman-teman memiliki sebuah proyek yaitu tulislah beberapa sikap yang mencerminkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sikap Pancasila ini, teman-teman boleh memberikan contoh sikap satu poin itu, satu poin Pancasila memiliki 2 contoh perilaku. Alhamdulillah pembelajarannya sudah tuntas. Pastikan dipelajari kembali ya. Dan jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan ketika video call. Kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih kepada teman yang sudah menonton. Ustazah izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.